Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ya bersama saya Ade Suryadi. Di video kali ini saya akan membuat tutorial singkat studi kasus membuat program kalkulator sederhana. Jadi nanti akan muncul pilihan dari 1 sampai 7 dengan operasi hitung yang berbeda-beda. Ada penjumlahan sampai dengan modulus. Yang pertama, user akan diminta untuk menginputkan pilihan mana yang ingin dilakukan. Ya. Misalkan kita mau melakukan operasi perkalian, berarti kita pilih 3. Lalu, masukkan nilai pertama atau bilangan yang pertama. Misalkan kita mau hasil perkalian dari 3, masukkan nilai yang kedua kali 3, enter. Hasilnya adalah hasil perkalian 9. Dan programnya tidak berhenti di sini. Programnya terus berjalan. Ya, jadi kita bisa tidak merunning lagi, tapi langsung jalan untuk misalkan kita mau operasi hitung yang berbeda. Misalkan penjumlahan, pilih 1, masukkan nilai 2, ditambah 3, hasilnya adalah 5. Ya. Dan programnya terus berjalan. Jadi itu adalah program kalkulator sederhana yang akan kita buat, dan pembuatannya menggunakan fungsi, menggunakan if, dan menggunakan formatting string. Jadi nanti kita akan belajar cara membuat program kalkulator sederhana. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab ya. Silakan kalau yang mau menggunakan PyCharm, Visual Studio Code atau aplikasi lain ya yang dapat digunakan untuk pemrograman Python, silahkan ya. Di sini saya membuat notebook baru ya. Kalau di Colab tinggal pilih notebook baru. Lalu kita ganti dulu di sini nama filenya kalkulator. Ya, jadi di sini saya akan membuat program kalkulator sederhana dari operator aritmatika, diantaranya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, pembagian bulat, lalu modulus. Ya, jadi operator inilah yang nanti kita akan buat menjadi program sederhana kalkulator. Walaupun masih banyak fungsi kalkulator yang lain ya, tapi kita bikin yang sederhana saja dulu. Oke, yang pertama, jadi nanti kita akan buat inputannya. Yang pertama ya, ini program yang pertama. Yang pertama kita buat inputan. Nilai 1 ya, misalkan ini variabelnya namanya nilai 1 dan inputannya integer. Input, masukkan nilai ke 1 ya, atau nilai 1. Oke, lalu yang kedua nilai kedua. Oke, setelah dimasukkan, kita akan memunculkan hasilnya. Print. Nah, seperti ini. Hasil perkalian nilai 1, berarti penjumlahan dulu ya. Nilai 2. Oke. Hasil pembagian, maaf, ini penjumlahan, pembagian, pengurangan dulu ya, pengurangan.
ini kita kurangin, lalu perkalian pembagian, lalu kita tambahin lagi pangkat ya, pakai bintang 2 kali, lalu bilangan bulat, pakai slash 2 kali, lalu modulus. Pakai persen. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini masih yang sederhana ya, nanti kita akan olah lagi. Kita coba jalanin dulu. Masukkan nilai 1 misalkan 2. Masukkan nilai 2, 3. Hasil penjumlahannya benar 5, hasil pengurangannya minus 1, perkaliannya 6, pembagiannya 0,6, pangkatnya 8, pembagian bulatnya 0, hasil modulusnya 2. Ya. Nilai 1 modulus nilai 2. Ya, jadi itu untuk program sederhananya ya. Namun di sini kita masih menampilkan semua ya. Saya pengennya kita bikin ada semacam pilihan ya. Jadi kita mau program yang mana nih? Misalkan mau penjumlahannya saja. Jadi kita nanti ada pilihannya ya. Jadi program kalkulator sederhana yang pertama adalah seperti ini ya. Sangat simple. Next, saya new cell lagi. Program kalkulator dengan pilihan. Oke. Yang pertama tentu masih menggunakan inputan. Tapi sebelum itu kita tampilkan pilihannya dulu. Print penjumlahan pilih 1. Seperti ini ya. Nah, pengurangan pilih 2. Perkalian pilih 3. Pembagian pilih 4. Lalu pemangkatan atau pangkat ya, pilih 5. Pembagian bilangan bulat. Jadi menghasilkan bilangan bulat ya. Pilih 6. Modulus pilih 7 ya. Nah, seperti ini. Jadi ada pilihannya dulu. Lalu kita bikin variabel lagi, pilihan input, pilih operasi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Jadi ada 7 pilihan. Oh ya, ini dibuat integer karena pilihannya berupa angka integer. Nah, seperti ini ya. Jadi ada pilihan, coba kita jalanin dulu. Oke, jadi ada pilihan seperti ini. Biar lebih rapih lagi, kita bikin garis /n.
program kalkulator sederhana. Oke, seperti ini. Kita coba jalannya lagi. Nah, seperti ini ya. Program kalkulator sederhana, penjumlahan pilih 1, pengurangan pilih 2, perkalian, dan sampai ke modulus. Nah, ini belum ada isiannya ya. Nah, setelah itu, karena ini bentuknya pilihan, maka kita perlu mencari tahu apa yang diisi ya. Pilihan mana yang diisi gitu. Kita gunakan perintah if. Jika ya, if pilihan sama dengan 1 ya, misalkan seperti ini. Atau satunya seperti ini. Ya. Jika pilihan sama dengan 1, nah seperti ini. Kita langsung print aja. Print ya. Hasil penjumlahan nilai 1 ditambah nilai 2. Nah, coba dulu ya, seperti ini ya, 1 dulu. Kita pilih angka 1, masukkan nilai 1, 3, 4, hasil penjumlahan sama dengan 7. Ya, jadi berhasil. Atau kita tampilkan dulu N di sini. Garis ya. Supaya ada jeda. Nah, jadi sudah benar if-nya, tinggal kita tambahin elif. Pilihan sama dengan 2. Hasil pengurangan tinggal dikurangi ya. Nah, ini kita kopas aja biar cepet. Ketiga, perkalian. Oke. 4, pembagian. Kelima, pangkat ya. Pemangkatan. Keenam, hasil pembagian yang menghasilkan bilangan bulat ya. Slash 2 kali. Lalu yang terakhir modulus ke-7. Oke. Else print pilihan tidak ada. Oke, gini aja udah. Nah, jadi seperti ini ya. Kita coba. Kita pilih 3 ya. 3 itu kan perkalian. 3 kali 3. Hasil perkalian 9. Ya. Jadi sudah berhasil ya untuk program kalkulator sederhana menggunakan pilihan if ya. Programnya if. Misalkan berapa? 4. 10 dibagi 5. Hasilnya 2 ya. Ya, jadi sudah berhasil kita membuat program kalkulator dengan pilihan. Nah, ya.
Next, selanjutnya, ya ini silahkan dicoba dulu. Saya akan membuat program kalkulator ini menjadi sebuah fungsi. Ya, saya nyusul lagi. Ini saya kopas ya. Saya kopas semuanya aja. Nah, untuk sebuah fungsi, jadi fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nah semuanya kita buat fungsi. Jadi cara membuat fungsi, di Python itu dengan cara def. Def ini dia mendefinisikan ya bahwa dia itu fungsi. Def penjumlahan. Nah ini mungkin namanya terlalu panjang ya. Misalkan tambah ya. Lalu kita kasih parameter. Parameter yang pertama itu kan bilangan pertama, nilai pertama dan nilai kedua. Jadi misalkan kita bikin variabel x, y. Lalu kita kembalikan return x ditambah y. Nah, seperti ini ya untuk membuat fungsi. Coba ya. Jadi nanti di hasil penjumlahan itu tinggal dipanggil fungsi. Oke, berarti variabelnya kita jangan x, y ya. Supaya begitu proses dari sini langsung kepanggil. Oke, kita fungsinya jangan taruh di sini. Kita taruh di sini. Kita ganti variabelnya menjadi nilai 1, nilai 2. Ya, ini sebenarnya bebas ya. Cuman saya pengen langsung manggil di sini, langsung masuk di sini. Return nilai 1, nilai 2. Coba kita panggil di sini hanya tambah. Coba ya, ini ada error nggak? Satu ya, 2 tambah 3. Oh, ada yang error ya. Coba saya kasih nilai 1, nilai 2. Pilih 1, 2 ditambah 3, 5. Ya, jadi untuk membuat fungsi memang tidak bisa langsung ya. Jadi untuk pemanggilan fungsi tetap harus dimasukkan parameternya ke dalam fungsinya. Jadi ini parameter ini boleh bebas, misalkan x, y ya. Ininya x ditambah y biar lebih singkat. Jadi ini tadi yang percobaan saya nggak bisa ya. Dan ini boleh ditaruh di atas juga nggak apa-apa. Seperti ini. Ya. Di sini yang dimasukkan ya. Jadi fungsi ini dimasukkan parameter nilai 1 diambil dari inputan nilai dan nilai 2 dari inputan nilai. Dimasukkan ke dalam variabel ke dalam fungsi tambah, dan di sini fungsi tambah itu sudah diberikan aturan ya, bahwa fungsi tambah itu ada aturannya x ditambah y, lalu dikembalikan lagi. Jadi setelah diproses dibalikin lagi ke sini. Gitu. Dibalikinnya dengan bentuk x ditambah y. Jadi sudah hasilnya.
Nah, selanjutnya kita bikin fungsi seperti ini lagi. Untuk pengurangan, ini fungsi kurang, lalu kali, ya, lalu bagi. Ya, ini kalau teman-teman sudah biasa, ya maksudnya sudah paham, akan mudah ya. Lalu pangkat, lalu pembagian bulat, misal bulat saja. Lalu di sini terakhir modulus. Nah, seperti ini. Tinggal kita ganti di sini kurang. Ya, maksudnya ini bukan diganti ya, dipanggil fungsinya kurang kali, lalu diberikan parameternya. Parameternya ini nilainya bagi, lalu pangkat, lalu di sini ada bulat, dan terakhir mod. Oke, kita coba lagi. Oke, saya pilih 5 ya. Misalkan 2 pangkat 2. Oh, ada yang error. Missing 1 required position argument Y. Oh, ini nih. Maaf. Ini salah ya. Jadi jadi tidak ada proses di dalam pemanggilan fungsinya. Jadi kita yang memberi parameter ya. Jadi dipisahkan dengan koma karena 2 parameter. Kalau 3 ya berarti 3. Tergantung settingan dari fungsinya. Nah, ini salah ya. Proses perhitungannya sudah dilakukan oleh fungsi. Jadi kita hanya memberikan nilainya saja. Nilai yang mau diproses. Perhitungannya dilakukan oleh fungsi di atas. Coba kita pilih 5. 2 pangkat 2. 4 ya, hasil pemangkatan 4. Jadi seperti itu untuk proses membuat kalkulator sederhana dengan menggunakan fungsi dan if. Jadi sudah 3 cara kita buat ya. Yang pertama dengan langsung mencetak hasil dari proses perhitungan. Yang kedua dengan menggunakan if untuk menampilkan pilihan tertentu ya. Dan yang ketiga itu menggunakan fungsi dan if ya. Jadi proses perhitungannya dilakukan oleh fungsi ya, dan ada pilihannya juga ya. Jadi menambahkan yang tadi yang pilihan dengan perhitungannya menggunakan fungsi. Jadi teman-teman sudah belajar cara membuat fungsi seperti ini. Oke. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat program ini supaya tidak berhenti di sini? Jadi begitu selesai itu ada tampilannya lagi, gitu. Kita coba bikin sel baru. Kita kopas aja ya. Jadi tetap menggunakan fungsi. Nah, seperti ini. Oke. Coba kita gunakan perulangan ya. While true. Seperti ini. Ini kita tag seperti ini. Oke.
Oke. Kita jalankan. Nah, jadi seperti ini ya. Tadi kan kita pilih 2, 10 dikurangi 2, 8. Itu tidak berhenti di sini, tapi langsung menjalankan lagi programnya. Ya, langsung menjalankan programnya berulang. Terus, misalkan 3. 3 dikali 4. Jawabannya 12, lalu dia while lagi ya. Jadi while di sini kita menggunakan perulangan while di mana akan terus dijalankan selama benar, dan di sini settingannya adalah while true. Ya. Jadi seperti itu untuk membuat program kalkulator sederhana. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat format ya dari string, membuat formatting string ya. Jadi misalkan kita punya string seperti ini, hasil penjumlahan, lalu kita berikan dia position ya, atau tanda yang mau diisi seperti ini. Lalu kita kasih dia dot format seperti ini. Tinggal kita kurung seperti ini. Coba kita jalankan. Apakah error? Ya, benar ya. Hasilnya 5. Jadi ini cara membuat formatting seperti ini ya. Jadi dengan cara membuat formatting seperti ini kita bisa menempatkan di mana posisinya mau ditambahin. Misalkan di depan. Misalkan di depan adalah hasil penjumlahan. Ya, jadi bisa seperti ini. Pilih 1, 2 ditambah 2. Hasilnya adalah 4 adalah hasil penjumlahan. Nah, jadi menggunakan formatting ini kita bisa memformat baik itu string maupun integer di mana yang ingin kita format gitu. Jadi gunain tanda kurung kurawal ini untuk menentukan posisinya. Ya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya, ini saya balikkan lagi. Nah, seperti itu. Ya, jadi dengan menggunakan format kita bisa menentukan posisi yang ingin kita ubah. Atau kita mau tempatin sebuah nilai di mana di dalam string itu. Ya, jadi itu program sederhana yang sudah kita buat ya, ada beberapa cara di sini. Dan ada beberapa tambahan seperti memformatting string ya. Memformat string maupun integer ya. Maksudnya di dalam string. Oke, terima kasih. Cukup sekian ya dari saya. Tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat di-share ke teman-temannya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.